istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebelah zamiluni pesantren? nanti aku Ini suruh dia. mau nanya Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Kamis pukul 16 sampai pukul 17 sore setiap harinya ya. Nah, lantas acara ini sudah boleh dibilang 3 bulan kira-kira ya sudah berlangsung, dan acara ini tentunya diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nah seperti itu, dan ini acaranya berlangsung dari kantor Jakarta dan di kantor Fatwa TV yang di kota Solo. Nah untuk berpartisipasi menanyakan persoalannya itu di telepon Jakarta, kodenya 021 212 32 333. Kami ulang ya, 021 212 333. Nah, kemudian Masya Allah, taib Ustaz. 021 212 32 333. Masya Allah, taib lah. Dan acara ini alhamdulillah sudah dirilai oleh radio yang tergabung dalam anggota RTVC. Apa aja tuh? Radio Sahabat Tegal, MD FM Probolinggo, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Dai Tengaran, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Albina FM Bekasi. Nah itulah daftar radio yang merelai langsung acara ini. Baiklah, untuk itu kita sapa dulu Ustadznya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Seger nih kayaknya tadi. Alhamdulillah, Ya, sehat. ya. Gimana antum? Alhamdulillah kami Sehat di studio juga sehat. Alhamdulillah. Ustadz, ini Ustadz, boleh kami ada pemirsa dan pendengar radio diberi semangat untuk menghadapi bulan Dzulhijjah, Ustadz. Nasihat singkat dan padat dan mengena. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu-waktu itu datang silih berganti. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, jam, menit, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pada sebagian waktu sejumlah kemuliaan dan keistimewaan yang tidak didapati pada waktu yang lain. Dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi umur singkat dibandingkan umat-umat sebelum kita, namun Allah membukakan bagi kita kesempatan untuk mendapatkan keutamaan seperti layaknya mereka yang berumur panjang. Masya Allah. Ada yang namanya Lailatul Qadar, dan itu sudah berlalu. Ya, bulan Ramadan lalu. Tapi kembali Allah Subhanahu wa taala membuka bagi kita kesempatan untuk memanfaatkan 10 hari. Enggak banyak-banyak Mas Pongki. Ya, 10 hari aja. 10 hari ini lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah, ya, siang harinya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Waduh. Besar sekali ya untuk ini. Siang harinya. Siang harinya artinya sejak terbit subuh, terbit fajar sampai tenggelam mataharinya. Oh gitu. Untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang akan datang, itu lebih dicintai oleh Allah, dan amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama itu lebih besar pahalanya hatta dibandingkan 10 malam terakhir, bukan 10 hari ya. Dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau hari-hari paling afdal adalah 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Kalau malamnya, karena ada Lailatul Qadar, maka malam hari bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Tapi siangnya tetap bulan Dzulhijjah yang paling afdal. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas dan juga dari sahabat Jabir. Nabi mengatakan yang artinya tidak ada hari-hari. Ma min ayyamin al-amalu as-salihu ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Ay, yam 10 Dzulhijjah.
Tidak ada hari-hari amal soleh lebih dicintai oleh Allah seperti 10 hari pertama ini. Amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, termasuk orang yang berjihad pun kalah ya Rasulullah. Termasuk orang yang berjihad pun amalnya tidak lebih afdal daripada amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali kalau si mujahid ini berangkat membawa harta dan jiwanya kemudian gugur, tidak pulang lagi. Kalau dia masih pulang lagi, artinya beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada jihad di hari-hari yang lain. Yang pulang lagi. Gitu. Jadi ini kesempatan kita siapkan dari sekarang. Kita inventaris kira-kira 10 hari pertama ini kita mau berbuat apa. Tentunya kita harus skala prioritas ya. Yang wajib-wajib tetap kita harus prioritaskan. Sholat 5 waktu. Ya. Birrul walidain. Masya Allah, iya betul. Kalau ada baca Quran, baca Quran juga siang. Baca Quran bagus, sangat dianjurkan. Kalau bisa khatam lebih dari 1 kali dalam 10 hari. Wah, Masya Allah. Minimal 3 juz kita baca. Masya Allah. Insya Allah bisa khatam dalam 10 hari. Oh iya. Baik, siang ya ini ya, utamanya siang ya. Masya Allah, waktu siang Ramadan malam ini siang. Kalau kita bandingkan malam harinya tetap lebih afdal malam hari 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan malamnya. Malamnya. Tapi kalau siangnya saja maka yang ini lebih afdal secara mutlak. Mantap, Masya Allah. Tuh pemirsa Fatwa TV, udah denger ya nasihat dari Ustadz Sofyan Baswedan, juga pendengar radio, siang harinya persiapkan. Kita harus sehat nih, insya Allah ya. Dari mulai 1 Dzulhijjah ya Ustadz ya, 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 ya. Masya Allah. Baiklah Ustadz, Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, seperti itu. Dan juga jangan lupa 021 ya, kalau mau teleponnya 021 212 32 333. Sudah ada penelpon masuk nih. Bagaimana operator, sudah ada penelpon masuk? Baik, Alhamdulillah. Kita sapa dulu pemirsanya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari Bapak siapa di mana? Bapak Wahidin dari Sumatera Selatan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahidin, Masya Allah. Silakan Pak Wahidin. Pak Wahidin, televisinya volume televisi tolong dikecilkan. Ya. Sudah. Ya, sudah ya. Baik, bicara dengan Ustadz via telepon aja ya. Ya, silakan. Ya, sudah aku kecilkan. Nah, ini mohon maaf Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, ada yang mau saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Iya, silakan. Silakan, Pak. Ini karena ini dulu ada pengajian saya kitab kuning dulu, kalau orang sholat itu setiap waktu dia itu tidak pernah bolong-bolong sholatnya itu, wajahnya orangnya itu cerah bersih kalau orang sering mengerjakan sholat. Tapi kulihat sekarang Pak Ustadz ini ada yang menghitam-hitamkan dahi. Apakah memang ada hadisnya dari Rasul itu? Kalau ada hadisnya dari Rasul, saya mau ikut juga Pak Ustadz itu. Itu tolong saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terima kasih. Jadi begini, Pak Wahidin. Pak siapa tadi? Wahidin. Pak siapa? Wahidin, Sumatera Selatan. Iya. Pak Wahidin ya. Ditunggu jawabannya Pak ya. Jadi yang namanya wajah cerah itu tidak berarti tidak boleh ada hitam-hitam sama sekali. Karena tentunya kecerahan itu ada yang sifatnya Allah berikan pada hari kiamat, bukan di dunia. Kalau dia ini misalnya Allah takdirkan dia berkulit hitam, seperti orang-orang Afrika, orang-orang Negro, ya secerah-cerahnya orang berkulit hitam tetap mungkin lebih cerah orang Indonesia yang nggak pernah sholat secara warna kulit gitu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, hadisnya muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika menyebutkan tentang ciri khas umat Rasulullah SAW, beliau menyebutkan umat beliau itu ghurrun muhajjalin, ya. Ada tanda putih di dahinya
dan pada tangan dan kakinya. Seperti diumpamakan kalau antum perhatikan kuda, ada jenis-jenis kuda yang ada putih-putihnya di kepala ya. Iya. Dari kepala itu sampai ke hidung itu putih, Iya, dan di betul. kaki-kakinya warnanya putih. Walaupun tubuh kuda itu mungkin coklat atau agak Hitam. kehitaman. Iya, betul. Iya kan? Tapi ada yang di dahinya putih dan di kaki-kakinya putih. Nah, seperti itulah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan. Ya. Inna ummati tub'atsu yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya putih dan kaki-kakinya, kaki dan tangannya maksudnya putih, bekas wudhu mereka ketika di dunia. Jadi itu lebih kepada pahala di akhirat, bukan pahala di dunia. Walaupun tidak terlihat di dunia, tapi insya Allah kalau dia benar-benar wudhu dengan sempurna, kemudian sholat 5 waktu dengan baik, maka dia akan mendapatkan tanda itu pada hari kiamat. Adapun hitam di dahi itu alami sifatnya. Itu alami. Kalau seseorang itu banyak sujud, biasanya kulit daerah dahinya itu akan lebih tebal. Lebih tebal. Orang Jawa bilang lebih ngapal. Kapalan. Ya. Kapalan. Gitu. Kapalan. Dan itu akan menjadikan dia warnanya akan lebih gelap. Seperti siku kita. Oh iya. Ya, semua orang sikunya mesti lebih gelap karena dia sering ditekan. Ya, tekan. Sering menyandar. Atau bagian ujung-ujung jari sini. Orang yang sering karate, push up karate pasti akan lebih hitam. Ya, jadi itu sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang disengaja. Yang sifatnya disengaja atau mungkin disengaja juga bisa ya, digosok-gosokin terus bisa juga kali. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud oleh hadis. Oh gitu, Masya Allah. Ya Pak Wahidin, Sumatera Selatan ya tadi ya, di Sumatera Selatan. Semoga dapat dipahami ya. Jangan digocok sedada ya Pak ya, jidatnya. Cukup. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Zakallah Ustaz, Masya Allah jawabannya puas kita Ustaz, jelas banget. Masya Allah. Nah sekarang sudah ada penelpon lagi sepertinya, baiklah kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baiklah, dari Ibu siapa di mana? Dari Bu Titin Bekasi. Ibu Titin di Bekasi, silakan Bu Titin. Pak Ustadz mau nanyain mengenai kurban Pak Ustadz. Tadi kan Dzulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya Pak Ustadz, yang pahalanya dilipat gandakan. Kemudian diakhiri dengan kurban ya Pak Ustadz. Seandainya kurban itu kebetulan kami punya anak 3 semua kurban nih Pak Ustadz. Kemudian kami berdua nih suami istri dialihkan untuk sodako ke masjid, itu lebih utama mana Pak Ustadz pahalanya antara kurban dengan tadi untuk disalurkan ke masjid gitu Pak Ustadz, untuk kami berdua gitu. Saya nebeng ke anak-anak umpamanya gitu Pak Ustadz. Nebeng. Mohon. Sebentar Bu, jangan tutup dulu ya. Jangan tutup dulu Bu ya. Ya. Maksudnya Ibu biasanya ikut kurban, menyembelih kurban secara sendiri, dan anak-anaknya Ibu juga menyembelih masing-masing sendiri-sendiri. Iya, betul. Nah, kemudian Ibu ingin mengalihkan yang untuk Ibu dialihkan dalam bentuk apa ke masjid ini? Bentuknya uang? Uang. Oh. Terus uangnya diapakan oleh masjid? Artinya disalurkan ke masjid, bukan untuk upamanya kan sekarang banyak yang lagi bangun masjid, upamanya Pak Ustadz. Nah, artinya Ibu pahalanya itu lebih utama mana saat itu kurban dengan artinya saat ini ya Pak Ustadz, nanti ya Dzulhijjah itu ya. Ya, bagus yang mana gitu Pak Ustadz. Ya, itu saja Bu Titin? Iya itu Pak saja? Ustadz, syukur jazakallahu khair. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Para ulama telah menjelaskan, fuqaha kita menjelaskan bahwa berkurban pada tanggal 10 sampai 3 hari setelahnya, 11, 12, dan terakhir sebelum tenggelam matahari tanggal 13. Itu waktu terakhir untuk kurban ya. Artinya kalau mau berkurban harus dipotong sebelum tenggelam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada seseorang berinfak dengan uang yang nilainya setara dengan kambing yang dia korbankan. Jadi tetap lebih afdal dia melakukan syiar udhiyah, syiar menyembelih hewan kurban. Walaupun uangnya juga dia infakkan untuk bangun masjid. Untuk bangun masjid silahkan di lain tanggal 10 sampai tanggal terakhir tanggal 13 tadi. Di lain tanggal itu bagus.
Ya, itu insya Allah lebih afdal. Tapi kalau pertanyaannya tanggal 10 sampai tanggal 13 ini waktu untuk udhiyah. Iya. Maka yang paling afdal adalah melakukan syiar udhiyah atau istilahnya dengan berkurban tadi. Iya, ya seperti itu ya. Walaupun anak-anaknya berkurban karena memang kurban ini syiar dan ibadah. Dan memang masing-masing yang independen dalam menafkahi dirinya, maka dia secara independen juga diperintahkan untuk berkurban. Kalau dia masih dinaungi nafkahnya oleh seseorang, maka yang diperintahkan adalah yang menafkahinya. Yang berkurban. Iya. Ya, seperti Nabi SAW memiliki banyak istri, beliau berkurban untuk diri beliau dan untuk istri-istrinya semuanya. Iya, Masya Allah. Iya. Tapi Ali dan Fatimah sudah terpisah nafkahnya. Maka mereka berkorban sendiri. Iya. Baik. Sudah cukup jelas. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu Ustaz seperti itu ya. Ibu Titin di Bekasi, semoga bisa dipahami ya Bu ya. Ya seperti apa, bagaimana aturan ketika Rasulullah berkurban. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan sambil menunggu penelpon. Kita ada pertanyaan dari yang masuk. Dari sosmed ini adalah ada yang panjang, ada yang pendek nih. Yang mana ya? Yang pendek dulu deh. Ya, baiklah. Ini dari Abu Abdul Karim di Bogor. Nah, ada 4 pertanyaan nih, Ustaz. Wah, semoga bisa kejawab semua nih. Nomor 1, ya, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Nomor 1, hadis mengenai sunnahnya sholat isyraq. Apakah sahih? Terus kedua, satu-satu ya Bu, Ustaz ya. Satu-satu aja. Ya. Terkait sholat sunnah isyraq, kita sudah pernah rilis fatwanya ya, nanti bisa dicek derajat hadis sholat syuruk. Judulnya seperti itu. Alhamdulillah seperti itu ya. Sholat syuruk. Nanti bisa dicek di situ. Baik. Kesimpulannya, menurut penelitian kami, hadisnya secara validitas masih bermasalah. Tapi Anda yang sudah punya kebiasaan sholat syuruk tidak perlu dihentikan. Cuman diganti saja niatnya. Biar dia menjadi ibadah yang masyru', yang disyariatkan, tinggal diganti dengan niat sholat duha. Selesai ya sudah. Sholat duha. Lanjutkan. Duha di awal waktu. Sholat duha. Ya, Masya Allah. Jadi yang dikritisi itu adalah kalau itu diniatkan sebagai sholat syuruk. Yang sholat syuruk ini adalah sholat yang berdiri sendiri, bukan sholat duha. Oh iya gitu ya. Itu yang agak bermasalah. Karena untuk menetapkan suatu ibadah ini disyariatkan, itu kita harus punya pijakan dalil yang sahih. Iya betul. Jangan menggunakan dalil-dalil yang bermasalah. Validitasnya masih bermasalah. Iya. Nah, tapi kalau sholat duha, kita punya banyak dalil yang sahih. Sehingga ketika seseorang melakukan sholat itu dengan niat sholat duha, tidak ada masalah. Walaupun yang paling afdol sholat duha itu bukan selepas terbit matahari, tapi di akhir-akhir waktu duha. Sekitar jam 11 atau setengah 11 siang, itu lebih afdol. Baiklah, alhamdulillah. Nah seperti itu ya, Abu Abdul Karim di Bogor, jawaban dari Ustadz. Kemudian sekarang nomor 2 nih Ustadz, diamnya sesaat atau tidak merubah posisi duduk sambil berzikir dari zikir ba'da sholat subuh hingga waktu syuruk, apakah sahih? Diamnya sambil menunggu waktu syuruk, apakah itu sahih? Jadi amalannya. Ya, setelah sholat subuh diam sejenak itu sahih. Jadi memang sholat syuruk kita bahas juga dalam fatwa itu. Insya Allah kalau antum rujuk ke situ, kita akan otomatis pilah-pilah. Sebetulnya yang kita kritisi apa sih? Gitu loh. Jadi tidak semuanya salah dalam hadis itu, tidak. Oh gitu. Ada bagian-bagian dari hadis tentang fadilah sholat syuruk itu yang memang masyru', memang disyariatkan. Seperti sholat subuh berjamaah, jelas besar pahalanya. Ya, kemudian berzikir setelah sholat, jelas. Tapi kalau itu dijadikan sebagai satu paket, satu rangkaian ibadah, kalau nggak begini rangkaiannya nggak dapat pahala itu. Ini yang jadi masalah. Karena ternyata kita menemukan, kita juga bahas di situ ya, di fatwa itu kita juga bahas, kita menemukan ada kalanya Nabi SAW selepas sholat ngajak ngobrol para sahabat. Oh, iya sih. Tidak ada yang bertanya beliau hanya berpikir. Iya, ada yang bertanya, siapa yang mimpi semalam? Saya harus, kamu mimpi apa? Ditakwilkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya.
Bahkan Enaknya. seringkali para sahabat, ada namanya Jabir bin Samurah, hadisnya dalam Sahih Muslim, ditanya oleh salah seorang tabi'in, hal kunta tujalisu Rasulullah SAW ba'da salati subhi? Qala na'am kathiran. Apakah kalian sering bermajlis bersama Rasulullah setelah salat subuh? Iya, sering sekali. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kami duduk bercerita tentang pengalaman kami di masa jahiliyah. Coba bayangkan, sahabat ngobrol ceritakan dulu kita waktu jahiliyah kan suka begini ya, begini. Ya, kami tawa dan Rasulullah tersenyum mendengar cerita kami. Artinya, kalaulah sholat syuruk itu benar-benar valid dengan pahala yang sangat bombastis yang dijanjikan dalam hadis itu, seperti mendapatkan haji dan umroh yang sempurna. Iya. Nah, itu gimana tuh? Luar biasa. Mestinya yang paling antusias untuk melakukan sholat syuruk dengan rangkaian ibadah yang dijelaskan dalam hadisnya sholat syuruk itu, habis sholat duduk di tempatnya, nggak ngobrol-ngobrol, zikir sampai terbit matahari, mestinya yang paling antusias adalah para sahabat Nabi, bukan kita, gitu. Karena mereka paling faham, mereka paling sudah dijamin oleh Allah. Wa alzamahu kalimat taqwa di surat Al-Fath, Allah menceritakan tentang para sahabat Nabi itu, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Mereka itu oleh Allah diikat dengan kalimat taqwa. Dan mereka lah orang yang paling berhak menjadi orang bertakwa, dan mereka lah orang yang paling ahli dalam ketakwaan. Itu tazkiyah dari itu rekomendasi ujian. Nah, anehnya kita tidak menemukan satu riwayat praktek yang dilakukan oleh para sahabat maupun oleh Rasulullah SAW. Praktek gitu loh. Makanya ini salah satu yang menjadi catatan kami. Seandainya sholat syuruk itu memang benar-benar valid dari Nabi SAW, kenapa kok nggak ada sahabat yang melakukan itu? Bahkan Nabi sendiri tidak ada yang menceritakan Nabi melakukan itu. Waduh. Yang ada setelah sholat subuh, Nabi duduk zikir ada. Atau kadang duduk ngobrol sama sahabatnya sampai terbit matahari ada. Setelah itu beliau pulang ke rumah. Oh, bukannya sholat ya? Bukan sholat. Kan? Iya. Nggak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih beliau melakukan sholat 2 rakaat yang namanya sholat syuruk. Dan sholat syuruk ini bukan sholat duha. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi kalau diniatkan sebagai sholat duha nggak ada masalah. Karena sholat duha memang waktunya sudah masuk ketika itu. Dan ada perintah Nabi untuk sholat duha. Hadisnya Abu Hurairah sahih. Cuman pahalanya apakah haji dan umrah yang sempurna? Allahu a'lam. Kita serahkan aja deh urusan pahala sama Allah. Yang penting yang kita lakukan amalan yang sudah jelas dalilnya. Betul, jadi sekali lagi saya tidak menganjurkan agar sholat itu ditinggalkan, tidak, jangan sampai salah paham. Ya, yang penting kita niatkan sebagai niat sholat duha supaya ibadah kita ini memiliki pijakan yang jelas. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Wah, alhamdulillah ini dapat banyak sekali pencerahan kita. Insya Allah pemirsa dan pendengar radio seperti itu ya paparan dari Ustadz Sofyan. Nah, kemudian ini sudah ada masuk nih penelponnya. Alhamdulillah, kita sapa dulu nih Ustadz. Assalamualaikum Fatma TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Yayu di Jakarta, Pak. Ibu Yayu di Jakarta. Silakan Ibu Yayu. Iya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Gini Ustadz, ini tentang sholat Jumat Ustadz. Ya, masjid di dekat rumah saya, di kompleks saya itu sudah mengadakan sholat Jumat. Tetapi anak-anak saya belum diperbolehkan sama ayahnya untuk sholat Jumat di masjid. Gimana ya Ustadz? Nggak boleh. Alasannya? Alasannya masih ada di tetangga kami yang masih positif corona. Begitu. Ya, itu saja. Jadi, Ibu. Bapaknya khawatir Bu ya kalau anaknya Jumatan nanti tertular. Nggak apa-apa Bu, itu udzur syar'i Bu ya. Jadi itu merupakan udzur yang bisa dibenarkan secara tinjauan syariat. Dan itu sudah kami jelaskan oleh Dewan Fatwa, sudah merilis fatwa tentang
masih adanya uzur bagi yang tidak sholat berjamaah 5 waktu di masjid atau tidak sholat Jumat. Selagi pandemi ini belum berakhir, dan pandemi itu adalah yang menimbulkan rasa khawatir itu karena pandeminya kan belum berakhir, Bu. Vaksin belum ada, jumlah yang tertular naik terus. Betul. Ya. Nah, sehingga kekhawatiran itu akan selalu ada seiring dengan adanya orang yang masih tertular dan belum berakhirnya pandemi ini. Apalagi kalau masjid yang melaksanakan sholat Jumat itu tidak disiplin dalam menerapkan protokol. Misalnya tidak ada jaga jarak, tidak pakai masker, ya, tidak ada cuci tangan dan semisalnya. Atau orang yang batuk-batuk juga dibolehkan masuk di masjid, orang yang bersin-bersin. Ini semakin menjadikan orang yang di sana itu takut. Maka semakin dia punya uzur secara syar'i untuk tidak ke masjid. Dasarnya cukup jelas sekali dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan itu sudah kami jelaskan juga di fatwa kami yang terakhir bahkan yang pertama. Jadi fatwa pertama dan fatwa yang terakhir terkait pandemi ini kita menegaskan kembali tentang adanya uzur tersebut. Jadi singkatnya ya, Ibnu Abbas suatu ketika sedang berada di masjid. Dan itu adalah hari Jumat. Saat itu sedang turun hujan. Ketika si muadzin ini mau mengumandangkan azan Jumat, Ibnu Abbas berpesan kepadanya, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah walakin qul shallu fi buyutikum." Kalau kamu nanti sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan kamu ucapkan hayya 'alas shalah, azannya itu. Tapi ganti dengan shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah. Kalau dibilang hayya 'alas shalah, ayo salat, mereka pada ke masjid. Padahal hujan. Nah, Ibnu Abbas ketika dia berpesan seperti itu, orang-orang yang ada di masjid melihat Ibnu Abbas dengan keheranan. Tatapan mereka itu tatapan, kok aneh sih ini orang, masa adzan suruh dirubah? Ini kan Jumatan, masa suruh sholat di rumah? Nah, apa kata Ibnu Abbas? Kenapa kalian menganggap ini aneh? Padahal pesan ini telah disampaikan oleh orang yang lebih baik dari saya dan daripada antum semua, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian beliau ceritakan pengalamannya bersama Rasulullah, dan itu di situ Rasulullah SAW juga memerintahkan agar para sahabatnya sholat di tempat masing-masing karena turun hujan. Ibnu Abbas mengatakan, justru karena ini adalah hari Jumat dan saya tahu Jumatan itu sangat diperintahkan. Maka ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, orang pasti akan memaksakan untuk berangkat ke masjid karena dia mendengar panggilan salat, dan Allah mengatakan idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau dipanggil untuk salat dalam adzan itu pada kata yang mana? Kata hayya 'alas shalah itu. Bukan Allahu Akbarnya, bukan syahadatnya. Ya, tapi hayya 'alas shalah itulah panggilannya. Makanya ini yang diganti sama Ibnu Abbas. Jadi supaya orang tidak memaksakan dirinya berjalan melewati lumpur-lumpur yang itu licin yang bisa menyebabkan mereka terpleset. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang jalan berangkat ke masjid saat hujan pasti terpleset? Enggak. Tidak. Iya kan? Kadang ada yang terpleset, kadang juga tidak. Kita nggak tahu kalau kita ini yang berangkat, kita kepleset apa tidak, kita nggak tahu. Iya kan? Tapi Ibnu Abbas yang dia itu lebih paham terhadap maksud dari hadis Rasulullah telah menjadikan adanya kekhawatiran, adanya potensi terpleset, dan sekarang adanya potensi tertular, walaupun tidak mesti ketularan, itu sudah menjadi uzur. Dan kalau kita lihat secara tinjauan analogi, secara kias, lebih menakutkan mana? Orang terpleset ataukah orang tertular corona? Tertular corona dong. Menurut antum gimana Mas Pongki? Ya jelas yang kedua, Ustaz. Jelas yang kedua. Kalau takut terpleset aja udah jadi uzur, apalagi takut tertular. Terpapar. Apalagi memang ada tetangga yang kena. Tetangga bukan orang jauh. Gitu loh. Begitu, Bu. Sudah bagaimana? Cukup jelas atau bagaimana? Maaf Ustaz, sebenarnya gini, di kompleks ini mungkin tinggal anak saya saja yang belum sholat Jumat karena yang lain udah sholat Jumat gitu. Jadi saya agak khawatir juga gitu, gimana gini ya.
sementara ayahnya ini melarang anak-anaknya untuk sholat Iya, Jumat di masjid. Kan Ya. tetap sholat duhur kan tapi. Ya, masih tetap sholat. Iya, tetap Iya. sholat zuhur. Artinya udzur itu mungkin sifatnya pribadi, Bu. Ada sebagian orang yang tidak percaya kalau corona ini ada. Ya otomatis maka tidak punya rasa takut sedikit pun sama corona. Jadi kita nggak bisa paksa orang untuk meyakini, Iya. tapi juga tidak boleh memaksa orang untuk mengabaikan keberadaan penyakit ini. Iya. Gitu. Iya. Karena toh ketika dia tertular itu tidak cuma dia yang merasakan, dia dan keluarganya. Iya. Dan dia bisa menularkan kepada orang-orang yang sebetulnya dia tidak ingin tertular, tapi karena ketidakhatian orang ini, dia abaikan protokol kesehatan atau dia anggap ini penyakit seperti flu biasa. Iya. Ternyata kalau dia yang kena, dia mungkin nggak apa-apa, tapi begitu ibunya yang kena, Iya. ibunya parah kenanya, Iya, sesak betul. napas meninggal. Itu kejadian ada. Iya, betul. Nah, padahal prinsip syariat itu la dharara wa la Wala dirar. dirara. Tidak boleh seseorang itu menimbulkan kemudaratan, Iya. ya, maupun membiarkan terjadinya kemudaratan. Membiarkan. Mungkin bagi dia tidak bahaya, tapi belum tentu dia tidak akan membahayakan orang lain manakala dia terpapar. Iya. Dan itu yang sering, dan itu yang membuat penyakit ini menjadi pandemi itu sebetulnya itu, Bu. Iya. Karena dia tidak menampakkan gejala pada sebagian besar kasusnya. Dari 100 orang misalnya yang kena, sekitar 80 orang tidak ada gejalanya. Ada 20 orang yang menampakkan gejala. Iya. Nanti dari 20 orang ini ada sekian puluh orang atau sekian persen yang itu parah dan perlu perawatan. Iya. Bahkan ada yang meninggal. Kalau di Indonesia kasus angka mortalitasnya sampai 5%. Iya. Artinya kalau 1.000 orang kena, berapa orang yang meninggal berarti? 50 Besar juga, orang. 50 orang gede juga. Iya, banyak juga. Kalau itu. 1 juta orang kena, Iya, 500 ya. Coba. 5.000. 500. 5.000, 5.000, iya. Banyak. ya kan? Mm-mm. Banyak kan? Iya. Kalau kita 100 juta. Kalau kena 100 juta, 5%-nya udah berapa coba? Iya. Ini kan nyawa, nggak main-main. Dan di antara 5% itu mungkin bukan kita, tapi mungkin orang-orang dekat kita yang tertular melalui kita. La dirara wa la Jadi dirara. tidak boleh seorang mukmin itu melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Masya Allah. Kalau orang yang makan bawang aja, Bu. Bawang itu kan halal sebetulnya. Iya, bawang halal, Tidak ya. ada yang mengharamkan bawang. Mm-mm. Tapi kalau dia makan bawang, dia nggak Iya. boleh sholat di masjid. Kenapa? Bau Iya. mulutnya. Nggak Iya. orang. Iya. Seperti orang yang pakai kaos kaki yang habis keringetan atau orang yang keringetnya bau. Dia nggak boleh ke masjid. Nggak Sholatnya boleh di ke rumah. Sholatnya oh iya gitu ya. Nabi itu yang nyuruh itu Nabi. Karena apa? Dia tidak boleh mengganggu orang lain. Iya betul. Masya Allah. Apalagi kalau ini sifatnya ancamannya lebih serius Iya betul. dan Masya penyakitnya tidak kelihatan. Maka Iya. dari sisi ini dia lebih berbahaya sebetulnya. Allah. Iya. Dan orang harusnya lebih berhati-hati. Begitu, Bu. Nah, bagaimana Ibu? Cukup jelas, Bu? Ya, baik. Iya. Terima kasih Ustadz atas Iya. pencerahannya. Sama-sama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, itu dia jawabannya ya mengenai tidak bolehnya tidak sholat Jumat dengan uzur syar'i ya. Baiklah Ustaz, ini kita masih memiliki waktu sekitar 8 menit. Ini ada pertanyaan sedikit saja, mungkin bisa dijawab. Semoga tempat waktunya dari Sofia di Bogor. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saat baca Al-Quran baik dengan mushaf ataupun menggunakan aplikasi di handphone, boleh tidak memutus bacaan Al-Quran untuk membalas WhatsApp atau menjawab pertanyaan orang yang bertanya pada kita? Itu pertanyaannya nomor 1. Ya, sebetulnya kita lihat urgensinya juga ya. Ya, Membalas WhatsApp ini urgensinya seperti apa. Kalau yang bertanya itu orang tua kita, ya, dia manggil kita melalui WhatsApp, kita jawab. ya. Karena itu bentuk birrul walidain. Birrul-walidain. Kalau Ya. bisnis, Ustaz? Kesalahan bisnis? Ya, kalau bisnis bisa ditunda, silahkan ditunda lah. Ya, ditunda Tapi kalau sebaiknya. penting banget misalnya ini ya, Ya, dia sudah jualan seharian, nggak ada pembeli. ya. Pas dia lagi ngaji, ada pembeli nih. Dan kalau ini nggak dilayanin, hilang pembelinya. Iya. Dan kalau hilang, dia nggak dapat penghasilan sama sekali hari. Ya, Dan itu nggak usah akan makan, ya. menimbulkan madharat buat dia, maka Iya. dia jawab nggak apa-apa. Oh, begitu ya. Ya. Baik, Ini baiklah. tergantung urgensi. Nah, Tergantung urgensi, alhamdulillah. Sekarang nomor 2, Ustaz, kayaknya mudah-mudahan pendek nih jawabannya.
mushaf Quran itu yang sudah rusak atau robek-robek, ini dihancurkan dengan cara dibuang atau dibakar ya Ustaz? Dibakar aja, paling aman itu dibakar. Oh begitu. Jadi Masya akan Allah. hangus, tidak akan menyisakan potongan-potongan ayat. Nah, Oh, dan itu begitu. juga pernah dilakukan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Iya. Setelah beliau membakukan mushaf itu dengan mushaf Utsmani, maka Ya. mushaf-mushaf lain yang sempat beredar itu beliau perintahkan agar dibakar Dibakar. supaya tidak lagi menimbulkan perselisihan. Jadi Iya. membakar Al-Qur'an tergantung niatnya apa. Ada yang membakar Al-Qur'an untuk menghina, dosa kufur dia, keluar dari Islam. Gitu. Iya, iya, iya. Ada yang membakar Al-Qur'an untuk menyelamatkan agar tidak mendapatkan perlakuan yang tidak tepat, Iya. seperti mungkin terinjak. Kalau cuma disobek-sobek kan masih mungkin saja tersisa lafaz Allah di situ. Iya. Ya. Potongan-potongan ayat kan kita sulit untuk memastikan tidak ada yang bahwa semuanya hancur semua kan sulit. Tapi kalau dibakar habis aman. Dibakar. Jadi tergantung niat kita bakarnya itu. Iya, ya baik. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz, tidak terasa genap sudah kita 1 jam melayani pemirsa dan pendengar radio Ustadz. Alhamdulillah. Zakallah Ustadz ya, sudah meluangkan waktunya untuk kami di sini. Alhamdulillah. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio udah 1 jam ya, tidak terasa melewati program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nah, insya Allah pekan depan Ustadz bisa ikutan lagi ya, live lagi ya Ustadz ya. Soalnya banyak pertanyaan pemirsa. Ini juga nunggu juga banyak, Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, untuk itu kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Qala qad khashitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatir.